Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hum a'zamun ni'am. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min syarril waswasi syaitani wal hawa. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang sering kita dengar adalah ungkapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah kawan sebelum memilih perjalanan dan carilah tetangga sebelum memilih rumah. Artinya, siapa yang akan bersama dengan kita di dalam lingkungan maupun kehidupan ini secara umum amat sangat penting. Demikian pula soal jodoh yang sering dirisaukan oleh sebagian besar dari kita adalah siapa yang kelak akan menjadi pendamping kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Syariat memberikan panduan penting dalam soal jodoh adalah bahwasanya Rasulullah SAW memaparkan wanita dinikahi karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena kehormatan nasabnya, karena hartanya, dan karena agamanya. Seakan-akan beliau hendak menunjukkan ini kebanyakan orang melihat kecantikan, lalu baru lebih sedikit dari itu melihat nasab, lebih sedikit dari itu lagi melihat kekayaan. Tetapi yang jauh lebih sedikit lagi adalah agama. Mempertimbangkan agama ini, kalau kita perhatikan hadisnya, demikian pendapat jumhurul ulama, menjadi hal yang disarankan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, fakhtar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah olehmu seorang yang memiliki agama, engkau akan beruntung. Jadi keberuntungan itu Rasulullah SAW letakkan pada memilih seorang yang memiliki agama di dalam dirinya. Apa itu agama? Bukan cuma seberapa banyak hafalan Qur'annya, tapi juga seberapa banyak dia mengamalkannya. Bukan seberapa banyak dia mengerti hadis-hadis Nabi, tapi juga seberapa banyak dia mengikuti sunnah Rasulullah di dalam setiap gerak hidupnya. Bukan hanya seberapa banyak ilmunya, tetapi juga bagaimana dia berkomitmen untuk mengamalkan setiap ilmu itu. Para ulama memberikan kiat di antaranya tentang seorang jodoh yang layak karena agama adalah perhatikan bagaimana sikapnya, satu, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada ibundanya, yang ketiga kepada rekan sebayanya, yang keempat kepada anak-anak kecil. Karena yang pertama-tama harus diperhatikan adalah seorang yang setia kepada Allah. Kalau dia tidak setia bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa berharap dia akan setia kepada pasangannya? Maka seorang lelaki yang menjaga salatnya, seorang wanita yang kemudian menjaga ibadah-ibadahnya, yang setia kepada Allah adalah yang paling layak untuk dipertimbangkan. Lalu bagaimana dia kepada ibundanya? Hormatnya, baktinya, taatnya, patuhnya. Semua itu akan menjadi penanda penting sebab Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang tua sebab dia dalam kesyukuran. Lalu yang ketiga kepada rekan-rekan sebayanya. Kita ketika akan mengenal seseorang kadang tidak perlu kemudian berinteraksi langsung dengan orangnya, bergaul langsung dengan orangnya. Kita bisa bertanya bagaimana pendapat kawan-kawan sebayanya, orang-orang yang bergaul dengannya tentang dirinya. Pendapat mereka mewakili bagaimana kemudian sosok ini bergaul
bersama dengan kawan-kawan. Terakhir, bagaimana akhlaknya, adabnya kepada anak-anak kecil, bagaimana perhatian. Ini untuk mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, angkihal waludal wadud, kata Nabi. Kalau engkau menikah, salah satu hal yang bisa engkau perhatikan adalah tentang al-walud, bagaimana dia punya potensi untuk banyak berputra, dan wadud, bagaimana dia punya potensi untuk mengasihi, mencintai. Dan itu sangat tampak dari semua yang telah kita sebutkan tadi, bagaimana kesetiaannya kepada Allah, bagaimana cintanya, hormatnya, baktinya kepada orang tua, bagaimana kehidupannya dengan rekan sebaya, pergaulannya dengan rekan sebaya, kejujurannya, amanahnya, mampu menjaga rahasianya, menjaga aib kawannya. Dan terakhir, bagaimana cinta itu tampak kepada anak-anak kecil yang kemudian berjumpa dengannya. Jodoh Allah jadikan sebagai misteri, sebagaimana rizki Allah jadikan sebagai misteri. Tidak ada orang yang tahu di mana dia akan mati. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan diupayakannya besok. Tidak ada orang yang tahu siapa jodohnya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bagi mereka, lalu menjadikan pernikahan yang langgeng dunia akhirat untuk mereka. Misteri itu berguna bagi kita. Ketidaktahuan itu bermakna bagi kita, bermanfaat bagi kita, supaya kita berprasangka yang paling baik, berdoa meminta yang paling baik, mengikhtiarkan yang paling baik, bertawakal yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidaktahuan itu indah, lalu membuat kita memasrahkannya kepada Allah. Dan kita tidak perlu meribet-ribetkan kriteria-kriteria yang kita inginkan tentang jodoh. Cukuplah ketakwaan kepada Allah. Dikatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, aku punya seorang anak perempuan, kepada siapa aku menikahkannya? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, nikahkan dengan seorang lelaki yang bertakwa, sebab jika lelaki itu mencintai anakmu, dia pasti akan memuliakannya. Dan jika bahkan lelaki itu tidak mencintai anakmu, dia pasti tidak akan pernah menyakitinya. Ketakwaan itu cukup. Sesudah itu, bagaimana kemudian diperlihatkan oleh Allah nantinya dengan prasangka baik kita itu. Kita berada dalam kehidupan pernikahan, bukan lagi untuk jatuh cinta, tetapi untuk bangun cinta. Bukan lagi untuk jatuh cinta, tetapi untuk bangun cinta dengan upaya-upaya besar yang kita harapkan. Para pemirsa yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar-ikhtiar penting itu untuk kemudian menuju kepada pernikahan. Sekarang orang ketika tidak pacaran, mereka mengatakan, sekarang yang penting ta'aruf. Bagi kita ta'aruf itu, proses saling mengenal itu seumur hidup. Tidak perlu dipancangkan hanya sebelum pernikahan, meskipun ada hal-hal pokok yang perlu kita perhatikan menjelang pernikahan. Melihatnya misalnya sesuai sunnah Rasulullah untuk nazar kepadanya. Tetapi lebih penting adalah memaknai ta'aruf, perkenalan sebagai proses seumur hidup yang tidak pernah usai. Sebab kita menginginkan jodoh dunia akhirat. Sebab kita menginginkan pasangan yang tidak hanya di dunia, tetapi juga di surga. Maka rumus keberpasangan sebenarnya sangat luas, tidak hanya satu. Ada yang sama, seperti dua sungai bergabung menjadi arus yang lebih besar. Oh, Pak A dan Bu B mirip, maka mereka suami istri yang harmonis. Ada seperti panas dan dingin berkumpul menjadi hangat. Panas dan dingin berjumpa menjadi hangat. Kita juga melihat ada Pak A yang sangat berbeda dengan Bu B, tapi mereka hidup dalam pernikahan yang langgeng. Ada tanah subur yang ditimpa hujan lalu menumbuhkan bebijian. Ada juga seperti angin ribut berjumpa dengan laut yang tenang, berubah menjadi badai. Tetapi kalau itu adalah badai kebaikan, seperti Rasulullah, seorang yang bagaikan angin semangatnya untuk berbuat kebaikan, dengan Ibunda Khadijah yang bagaikan lautan ketenangan, kedalaman dan segala yang dimilikinya, bergabung mereka menjadi badai kebaikan yang tak berhenti menebarkan manfaat maslahat bagi umat sampai hari kiamat. Mari kita berdoa kepada Allah supaya Allah mengaruniakan untuk kita jodoh dunia akhirat, mengaruniakan untuk kita pasangan yang berharga di dunia sampai ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.